Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ya namanya Yahudi. Kalau tidak ingkar pendapat, tidak ingkar perjanjian, bukan Yahudi. Makanya membuat perjanjian dengan Yahudi itu, orang siapapun, kelompok siapapun, zaman manapun yang membuat perjanjian dengan Yahudi, silahkan buat. Kalau memang secara analisa syar'i tidak masalah, silahkan dibuat. Tapi tetaplah buat sebuah praduga, tidak lama pasti mereka melanggar. Itu sudah pasti. Di zaman manapun, tidaklah Yahudi diusir dari Madinah kecuali karena mereka semua melanggar perjanjian yang pernah dibuat oleh Nabi SAW dengan mereka. Lihat, kita mau bicara tentang siapa? Yahudi. Ini surat-surat tentang Yahudi. Dimulai dengan subhanallah, Yahudi bisa kalah. Lihat, zaman Nabi sekali lagi mereka bukan musuh nomor satu yang hebat. Oh, mereka kalau perang juga nggak berani kok. Mereka perang juga dari benteng. Dari dalam benteng mereka manah dari dalam. Nggak seru perang lawan Yahudi mah. Allah nggak seru, Pak. Sampai sekarang juga perang lawan Yahudi itu sebenarnya nggak seru. Kalau perang lawan Quraisy, wah itu seru sekali. Antum tahu sendiri, perang Badar sudah dijelaskan. Gitu kan? Oh itu serunya, luar biasa. Perang Uhud, itu berani, gentle laki-laki, Pak, berhadapan. Oh, Yahudi enggak, Pak. Yahudi enggak. Karena karakter mereka pengecut. Maka ya, dulu Yahudi sangat senang berkumpul di negeri Syam. Sampai sekarang mereka senang negeri Syam. Makanya mereka jajah negeri Syam. Dan surat Al-Isra punya nama lain. Surat apa? Bani Israel. Siapa Bani Israel? Anak-anak Israel. Yang nanti dari turun mereka lah kemudian turun masyarakat Yahudi ini. Syekh Dr. Abdul Karim Zidan beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebut Yahudi dalam Quran kecuali pasti menyebut keburukan mereka. Itu bisa diambil kesimpulan, kata beliau, itu bisa diambil kesimpulan bahwa Bani Israel tidak disebut Yahudi kecuali setelah mereka rusak. Paham ya? Ini kalimat beliau. Karena kalau kita sudah berkisah tentang Nabiullah Yusuf alaihissalam, Yusuf Bani Israel, Yusuf anaknya Israel, anak Yakub alaihissalam. Mulia bukan? Mulia. Sangat mulia. Nabi. Bahkan anak-anak Yakub sekalipun walaupun ada konflik antara mereka, tapi anak-anak mulia. Jadi Yahudi tidak, Bani Israel tidak disebut Yahudi kata beliau, kecuali setelah mereka rusak. Karenanya Quran setiap menyebut nama Yahudi mesti menyebutkan kerusakan mereka. Dan ternyata Al-Quranul Karim, surat yang pertama dibuka dengan tasbih adalah surat Bani Israel. Cocok pada? Cocok dengan surat ini. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah inuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ketika hari ini peradabannya adalah peradaban Yahudi, negeri Muslim dijajah oleh Yahudi, baik yang sangat terlihat kentara seperti Palestina, atau yang tidak terlihat bahkan termasuk negeri ini. Dan Dr. Abdul Halim Uwais dalam tulisan beliau tentang dirasat di Suqut Thalathin Daulah Islamiyah, kajian terhadap keruntuhan 30 negara Islam dalam sejarahnya dari mulai zaman Bani Umayyah, beliau mengatakan di akhir perjalanan Muslimin punya kekuasaan di muka bumi zaman Turki Utsmani, beliau mengatakan dan akhirnya peradaban Islam ditutup oleh Yahudi. Sejak Turki Utsmani jatuh runtuh sampai kita hari ini, dan entah sampai kapan Allah berkehendak sampai hadir kebesaran Islam lagi, itu ternyata peradaban hari ini adalah peradaban Yahudi. Yang perlu antum pahami bahwa Yahudi memang bertetangga dengan Nabi di Madinah, tapi mereka bukan bangsa yang kuat.